Lahan basah dihancurkan menjadi pabrik, menjadi perumahan, jadi kantor. Ya. Kita bicara nggak jauh-jauh lah di Malang aja. Kebon Agung sampai Panjen, bahkan sekarang sampai Sumber Pucung, Karangkates, lahan basah habis. Jadi pabrik, jadi kantor, jadi Stadion Kanjuruhan. Alih fungsi. Menjadi alih fungsi gitu loh. Ini kan berarti ada kebijakan pemerintah yang tidak pro dunia pertanian. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, pada tanggal 30 November, ini sekian ratus tahun yang lalu, Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Mengawali kebangkitan Nusantara sampai Majapahit ini menguasai sepertiga dunia. Dengan konsep Mandala, banyak negara-negara lain yang tumiyung, tidak ditiyungke. Tumiyung ini bahasa Jawa ya, bahasa Jawa kuno. Tapi sampai sekarang pun masih banyak masyarakat kita kenal yang dimaksud dengan tumiyung dan ditiyungke. Tumiyung ini sesuatu yang dengan kerelaan. Rilol gowo. Tumiyung. Tapi kalau ditiyungke itu dipaksa, ditaklukkan. Dengan besarnya kerajaan Majapahit menguasai sepertiga dunia, tentu butuh, salah satunya adalah stabilitas pangan. Karena kalau tidak ada stabilitas pangan, tentunya negara akan kacau, rakyat kelaparan, prajurit tidak ada yang dimakan, kan tidak mungkin akan mampu menguasai sepertiga dunia kalau tidak ada stabilitas pangan. Nah, untuk saat ini ya, bangsa Indonesia terancam krisis pangan karena pemerintah kita, kalau menurut saya, kebijakan pangannya kurang tepat. Kebijakan pemerintah kita ini kebijakannya adalah ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Apa bedanya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan? Kedaulatan pangan adalah suatu negara, suatu bangsa yang mampu mencukupi sendiri kebutuhan pangannya. Tidak ada ketergantungan dari bangsa lain. Tetapi kalau ketahanan pangan, suatu bangsa atau negara yang penting itu bertahan, ada pangan. Walaupun asal pangan tadi kita dari bangsa lain. Saat ini impor jagung dan kedelai kita masih besar, terutama dari Amerika. Banyak orang yang tidak mengira, dikiranya tuh Amerika Serikat itu hanya ahli teknologi saja. Amerika Serikat itu penghasil kedelai dan jagung cukup tinggi, cukup besar. Beras kita ada ketergantungan dari luar. Hasil beras kita
tidak mencukupi, sehingga kita ada impor beras. Ini namanya ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Nah, dengan konsep seperti ini, bangsa kita itu terancam. Kita akan ada ketergantungan, sehingga kalau ada apa-apa kita tidak bisa merdeka secara jiwa raga. Karena kalau umpamanya pemasok pangan kita ini bisa mengancam pada pemimpin kita. Oh, kamu harus nurut saya loh ya. Kalau nggak nurut, saya stop pengiriman pangan. Tentunya pemimpin kita pun akan kelabakan kalau sampai kekurangan pangan. Karena stabilitas nasional akan terganggu kalau tidak ada pangan. Nah, di sisi lain, ini ada anggota kita yang dari desa cukup pelosok, Pak Podo dari desa Sri Mulyo. Kecamatannya Ndampit. Ndampit saja itu juga termasuk udah desa lah, tapi termasuk maju karena kota kecamatan. Nah, Sri Mulyo itu masih 17 kilo dari kota kecamatan Ndampit. Tadi sebelum kita rekaman, beliaunya cerita di desanya saat ini krisis tenaga kerja pertanian. Banyak anak-anak muda kita pokoknya mambu sekolahan ya, tidak mau bertani. Pokoknya mambu pondok sekolah agama tidak mau bertani. Ini kalau kita tidak serius menyikapi, pemerintah tidak secepatnya serius menyikapi, bangsa ini terancam krisis pangan. Bangsa ini terancam akan menjadi boneka bangsa lain yang sebagai pemasok pangan. Apalagi saat ini kita memiliki jumlah penduduk kurang lebih 280 juta. Dan 280 juta mulut itu butuh makan semua. Sehingga akan kita coba bahas. Ya. Indonesia terancam krisis pangan. Nah, sebelum itu biar dibuka oleh Bu Nani ini dengan tembang ini. Rahayu. Rahayu. Halo halo gandrung, halo halo gandrung, gandrung marang kemakmuran. Rino pantah raning wengi tan kendatku lo meminta antuk nugroho yang manon saindenging puswantara kalis kudu rencana ayam tentrem adil makmur sengkut ambangun negara latrang elo gandrung gandrung marang kemakmuran. Rahayu. Terima kasih Bu Nani. Mas Anton nggak nembang? Wah, gandrung kemakmuran. Tapi bagaimana kita makmur kalau kita krisis pangan? Gitu. Dengan jumlah penduduk kita yang kurang lebih 280 juta. Penduduk 280 juta itu semuanya punya mulut, punya perut, semuanya butuh pangan. Tapi barangkali juga ada yang
bertanya ya pada kita, kenapa sih Raket Prasaja itu sebagai lembaga pengkajian budaya kok berbeda dengan yang lain, kok kita kadang-kadang bicara pertanian, kita bicara pangan. Ya memang budaya itu kan termasuk pertanian, termasuk pangan gitu. Jadi, bagaimana kalau kita mau makmur kalau pangan kita terjadi krisis? Bagaimana Jawa ini mau bangkit kalau perut kita lapar gitu loh. Ya memang dari channel yang bicara tentang budaya Nusantara, budaya Jawa, barangkali Raket Prasaja akan berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan cenderung hanya bicara tentang tentang spiritual culture, tentang ajaran-ajaran apa istilahnya, ngomong ke apa, sesuatu yang berbau mistik ya, berbau tentang ajaran kejiwaan ya. Raket Prasaja memang tampil beda tentunya, karena yang kita inginkan adalah kemerdekaan jiwa raga. Bagaimana orang mau hidup makmur bahagia ya kalau hanya sekedar ritual ke petilasan, ke punden ya. Sementara ketika di sela-sela ritual kan juga butuh pangan. Terus anaknya butuh sekolah ya. Sehingga dalam bahasa lain, yen gelem ngrasake donya ya kudu gelem mikir donya. Banyak orang penggiat-penggiat spiritual culture Jawa. Ini seringkali saya lihat dia sering tirakat ya, naik gunung, ke gua, ke petilasan, ke kuburan ya. Tapi dia lupa untuk memikirkan anak istrinya. Akhirnya ya bagaimana dia mau hidup tenang. Nah, karena itulah kita akan berbicara tentang pangan juga. Dan saat ini kita angkat tema Indonesia terancam krisis pangan. Padahal negara Indonesia itu katanya itu negara agraris gitu loh. Kenapa bisa krisis pangan? Karena yang namanya pangan itu sebenarnya kunci kehidupan. Orang walaupun rumahnya bak istana, kalau nggak ada yang dimakan juga akan takluk gitu loh. Sehingga contoh saja ketika Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Susuhunan Agung atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung, ketika mau menyerang Batavia, karena konsep pangannya itu tidak matang, akhirnya kan kalah. Sampai akhirnya sang pemimpinnya, sang panglimanya yaitu Temenggung Baurekso itu terbunuh. Ada cerita terbunuh, ada cerita dibunuh, ada cerita bunuh diri karena merasa malu gagal menyerang Batavia. Akhirnya dikonsep lagi. Akhirnya beberapa tentara Mataram itu menjadikan telik sandi untuk membangun lumbung pangan di Indramayu. Itulah sebabnya Indramayu ini walaupun ikut Jawa Barat, desanya bahasanya bahasa Jawa. Karena banyak prajurit-prajurit Mataram di situ. Terus bagaimana daerah Surabaya waktu itu di bawah Sunan Giri ini takluk pada Mataram gara-gara apa? Diblokade pangan oleh Sultan Agung. Jadi walaupun orang belajar agama ya sampai hafal kitab suci, nggak ada pangan ya tetap takluk gitu loh. Ini kegagalan ketika soal pangan ketika pada masa Sultan Agung atau Susunan Agung. Sementara
ketika tadi di awal saya mengatakan Majapahit ya. Majapahit itu masa pemerintahnya 300 tahun dengan stabilitas pangan yang luar biasa. Nah, tentunya untuk menyikapi supaya Indonesia tidak terancam krisis pangan ini harus kita bedah. Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, waktu itu banyak saya kira yang melihat di televisi bagaimana Presiden Jokowi ini sempat marah di waktu di Kongres Petani. Negara dan dalam hal ini pemerintah ini sudah mengucurkan dana, menganggarkan dana itu tiap tahun 33 triliun. Tapi tidak tepat sasaran. Dengan penambahan anggaran 33 triliun itu tidak ada perubahan yang signifikan. Hasil pertanian jagung juga tidak meningkat, hasil pertanian kedelai juga tidak meningkat, hasil pertanian padi pun juga tidak meningkat. Nah, ini kan perlu kita bahas di mana letak kesalahannya. Kenapa kok Indonesia sampai terjadi seperti ini? Indonesia terancam krisis pangan. Di dunia pertanian kita terjadi minus tenaga kerja. Padahal di sisi lain, angka pengangguran di Indonesia itu cukup tinggi gitu loh. Nah, ini supaya lebih gayeng ini ya, kondo takon seperti biasa ini. Monggo siapa dulu ini? Pak Yono, monggo. Sugeng dalu Rahayu. Rahayu. Indonesia daerah tropis. Yeah. Lahannya banyak yang kosong. Yeah. Kalau saya lihat. Nah, kok sampai mau krisis pangan tuh gimana? Gitu loh. Ya, sekarang kalau seandainya betul-betul itu krisis, itu harus kita melangkahnya bagaimana? Yeah. Itu saya mau takon. Yeah. Gitu. Jadi soalnya lahan banyak di daerah-daerah yang kosong, apalagi luar Jawa. Kok sampai kekurangan pangan itu kan aneh, gitu loh. Nah, dalam segi manusianya itu bagaimana? Seperti penyuluhan dari pemerintah, harus kita cambuk bagaimana untuk mengatasi supaya tidak krisis ini. Gimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Giono. Bu Nani. Rahayu. Saya juga mikir ini, kenapa ya itu. Ini menurut pandangan saya di negeri kita itu kebanyakan ya anak-anak muda yang sudah sekolah terus kuliah, kadang cari pekerjaan itu sulit. Nah, akhirnya mereka itu banyak yang lari keluar. Dengan adanya lari keluar itu akhirnya mereka sudah merasakan di negeri orang mungkin pendapatannya lebih besar daripada pulang ke negaranya untuk mengolah tanah. Akhirnya dengan adanya mereka lari itu otomatis sudah mengurangi sumber daya manusia yang mestinya bisa untuk mengelola itu akhirnya ya jelas berkurang. Akhirnya mereka itu malas gitu untuk pulang. Dan kemungkinan juga dari pihak terkait itu kurangnya perhatian, mungkin semacam apa ya, diklat pembelajaran sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya di pertanian. Kalau itu difasilitasi, mungkin mereka itu tidak akan lari. Dan terus dengan munculnya perusahaan-perusahaan asing di sekitar kita itu kan juga menyerap tenaga, sebagian mereka ke situ. Nah, ini siapa yang disalahkan nantinya? Dengan
adanya stabilitas yang pangan yang menurun, akhirnya menjadi ketahanan yang nantinya akan jadi krisis pangan. Apakah nantinya itu mudah-mudahan ini harapan saya akan muncul seorang nala seperti yang dikatakan tadi di zaman kerajaan. Kan itu kan sudah tumiyung ya, yang zaman kerajaan itu. Nah, harapan saya itu nantinya akan muncul nala-nala yang sekarang. Maksud saya seperti itu. Matur nuwun. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Nah, ketika bicara lahan yang sampai ditanya Pak Giono tadi, saat ini kalau saya lihat ya, yang salah itu pemerintah gitu. Kebijakannya salah. Karena kalau saya lihat mulai zamannya, kalau kita bicara zamannya Bung Karno, kita nggak bisa bicara ya, karena pada waktu itu masih transisi ya. Transisi dari penjajahan ke alam merdeka. Masih banyak menata ya. Soekarno, Sukar gitu. Soeharto, Harta. Nah, kalau saya lihat ini mulai pemerintahan Presiden Soeharto, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah ini tidak pro dunia pertanian, bahkan sampai sekarang. Kalau Pak Giono tadi bicara lahan, coba Pak Giono lihat itu dari Kebon Agung menuju ke Kepanjen, yang dulunya kan lahan basah. Habis tuh, jadi pabrik semua tuh. Pabrik perumahan ya. Berarti apa? Pemerintah salah memberikan kebijakan. Terus ini yang sekarang jadi kantor Bupati Malang, dulu lahan basah. Terus yang jadi gedung ini Stadion Kanjuruhan, dulu lahan basah. Ya. Berarti yang salah itu kan pemerintah, kebijakannya tidak pro dunia pertanian. Mereka hanya sekedar bicara kepentingan sesaat. Karena ketika pemerintah ya memberikan izin mendirikan perusahaan, dia tanda tangan aja udah dapat fee ya. Perumahan dapat fee. Dia hanya kepentingan sesaat. Barangkali dia berpikir, oh saya jadi penguasa kan cuma 5 tahun. Berarti apa? Jiwa nasionalismenya yang mereka rendah. Jiwa makelar. Yang ada jiwa makelar. Banyak orang asing itu memberikan predikat pada pejabat kita, ini seperti penjaga gawang, bukan sebagai striker. Ini kalau bicara lahan. Terus ketika bicara tadi dunia tenaga kerja yang disampaikan Bu Nani tadi, dan dunia pendidikan, pemerintah itu tidak pro pada dunia pertanian. Coba kita lihat, ketika bicara dunia pendidikan pertanian, Indonesia itu tidak ada loh. Coba, mana ada sekolah pertanian? Yang ada cuman fakultas pertanian, dunia universitas, hanya bicara teori. Kenapa pemerintah kita, negara kita tidak mendirikan sekolah-sekolah pertanian mulai dasar? Adanya langsung sarjana pertanian, ngomong teori tok pinter. Sarjana pertanian suruh ke sawah ndak mau, suruh nyangkul ndak mau, sarjana ya. Itulah sebabnya tadi Pak Podo cerita di desanya sekarang krisis tenaga kerja. Wis pokoknya Pak mus mambu sekolah nganten lari-lari nem wis gak gelem nang sawah, gak gelem tani. Pokoknya mambu sekolah agama wis gak gelem tani. Kena teletong ngono jarine wis wah iki najis. Bahkan parah-parahnya dunia pertanian kita adalah ketika pada masa Presiden SBY, Menteri Pertaniannya dari kaum agamis. Itu benar-benar parah.
Kenapa kok bisa seperti itu? Karena background agama yang dia anut dari gurun pasir yang tidak akan cocok dengan dunia pertanian kita. Akhirnya apa? Mereka menjadi maklar mendatangkan impor beras, mengimpor pangan. Sehingga konsep pemerintahan kita ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Sebenarnya alam semesta ini kan sudah memberikan sesuatu yang apa istilahnya, semua itu selaras. Konsep spiritual culture, konsep hidup dan kehidupan di daerah gurun pasir diterapkan sini nggak akan cocok. Seharusnya bagaimana? Kita harus belajar pada leluhur kita. Bagaimana leluhur kita dulu mengelola stabilitas pangan, mengelola dunia pertanian. Kalau leluhur kita tidak mampu menjaga stabilitas pangan, tidak mungkin Majapahit menguasai sepertiga dunia. Tidak mungkin Singosari ini menguasai Asia Tenggara. Selain kan banyak orang yang terlupakan itu. Ketika saya bicara di Indonesia tidak ada sekolah pertanian, kaget kadang orang. Padahal ini fakta loh. Barangkali orang nggak terpikirkan kan. Di Indonesia tidak ada sekolah pertanian. Adanya fakultas pertanian. Itu pun di perguruan tinggi tertentu saja. Dan mereka hanya mencetak sarjana-sarjana pertanian yang berkelas teori. Tidak ada sekolah pertanian mulai dari sekolah dasar, tidak ada. Loh, kalau bicara teori ya kira-kira nanam padi dengan teori bisa nggak ya? Jadi cuman teori ya, jadi ditulis teorinya, tanah dicangkul, bibit disebar, kira-kira tumbuh nggak? Nggak tumbuh. Ya. Teori. Ini kita bicara fakta gitu loh. Ya. Tidak ada sekolah pertanian di Indonesia itu tidak ada. Padahal semuanya itu yang namanya bayi itu tidak mungkin lahir langsung lari. Seharusnya kalau seandainya pemerintah ini memberikan kebijakan yang pro dunia pertanian, kalau perlu ada subsidi yang benar-benar termasuk subsidi. Saat ini kalau saya lihat itu kan baru ada subsidi pupuk, itu pun tidak tepat sasaran karena ada banyak permainan mafia. Kemarin pada waktu Presiden Jokowi itu mencoba apa misalnya ada satgas apa namanya itu satgas pangan yang untuk mencoba memberantas mafia pangan. Komandannya seorang jenderal polisi, tapi nyatanya belum ada hasilnya kok. Banyak TKI kita ya, yang pergi ke Malaysia. Salah satunya waktu itu anggota kita namanya Mas Wawas Budiantoro, orang Jember. Dia TKI ke Malaysia. Di sana pertanian kok. Banyak TKI kita yang ke Taiwan, di sana tuh dunia pertanian loh. Kalau Taiwan yang negara kecil saja mampu menjaga stabilitas pangan, ya. Jepang yang negara kecil ya, saya katakan wilayahnya kecil. Ya. Indonesia ini wilayahnya luas loh. Sehingga yang saya katakan kecil itu wilayahnya. Ya. Bahkan Jepang ini banyak di sana itu pegunungan, sering terjadi gempa, tapi stabilitas pangan terjaga. Walaupun mereka, saya pernah baca, Jepang itu menanam padi di atas gedung bertingkat. Mereka mampu menjaga stabilitas pangan. Bahkan Indonesia pernah impor beras Jepang. Loh, kita kan terasa lucu tuh. Paradoks sekali tuh. Kita lahan luas, lahan banyak,
Ya. Tapi kita pangan impor. Beras, jagung, kedelai, gandum, impor. Lahan basah dihancurkan menjadi pabrik, menjadi perumahan, jadi kantor. Ya. Kita bicara nggak jauh-jauh lah, di Malang aja. Kebon Agung sampai Panjen, bahkan sekarang sampai Sumber Pucung, Karangkates, lahan basah habis. Jadi pabrik, jadi kantor, jadi Stadion Kanjuruhan, alih fungsi. menjadi alih fungsi gitu loh. Ini kan berarti ada kebijakan pemerintah yang tidak pro dunia pertanian. Sehingga saat ini memang ancaman krisis pangan belum terasa. Walaupun beras harus harga 20.000 per kilo, kita masih ada yang jual. Saat ini kalau saya lihat beras di pasaran rata-rata harga 15 sampai 20.000 per kilo. Tapi pernahkah kita terpikir beras tadi bukan hasil kedaulatan pangan, tapi hasil konsep ketahanan pangan. Tenaga kerja sulit. Ya. Ini pemerintah harus turun tangan, mengubah konsep. Mulai dari pendirian sekolah pertanian. Jadi mulai kecil itu anak-anak itu dibuat bangga dengan dunia pertanian. Saat ini kan tidak ada sekolah pertanian, sehingga anak-anak itu digiring ya. Yang keluhan nyata ya, yang disampaikan oleh Pak Podo itu saya lihat di berbagai daerah sama. Anak-anak muda kita pokoknya mambu sekolahan ya. Pokoknya mambu sekolah umum maupun sekolah agama, bertani tidak mau. Tapi kalau seandainya nanti negara, pemerintah mendirikan sekolah pertanian, jadi mulai kecil anak-anak itu sudah dididik cinta pertanian. Mereka bangga menjadi petani. Di sisi lain harus ada perombakan mindset masyarakat kita. Petani harus dihormati. Karena saat ini petani tidak dihormati. Sehingga seolah-olah pekerjaan petani ini seperti seperti pekerjaan hina, pekerjaan rendah. Terus kemarin secara nggak langsung saya ketemu ngobrol sama orang. Katanya dia usahanya itu di pertanian, terutama jagung. Ternyata dia sendiri itu kerjasama dengan perusahaan, dan perusahaannya itu lucunya PMA. Terus ternyata di situ juga ada campur tangan bupati gitu. Nah, istilahnya kepala daerahnya aja berjiwa makelar gitu loh. Ada PMA ya, bergerak di dunia pertanian jagung. Lahan pekerjaan. Ini PMA. PMA itu perusahaan modal asing, miliknya orang asing. Kalau perusahaan PMA tadi mengelola pertanian kita, ya otomatis apa? Kalau dia taruhlah, nggak saya jual di sini jagung saya. Atau saya jual tapi harganya harus sekian, harus tinggi. Lagi-lagi apa? Pemerintah kita nanti ngaplo gitu loh. Bangsa kita benar-benar terancam krisis pangan. Nah ini Pak Giono soal lahan sudah kita bahas, Bu Nani soal tenaga kerja, pendidikan ya. Dan ternyata barangkali ya selama ini tidak terpikirkan, oh ternyata di Indonesia nggak punya ya sekolah pertanian. Yang ada fakultas pertanian yang mencetak sarjana. Seorang sarjana pertanian seringkali itu tadi modal teori yang banyak itu.
Tidak ada sekolah pertanian, sehingga seharusnya pemerintah mendirikan sekolah pertanian. Mulai kecil diajari, dia cinta dunia pertanian. Selain itu juga tadi mafia dunia pertanian harus dibabat habis. Subsidi pupuk tapi tidak tepat sasaran. Ini menjadi permainan mafia. Sudah dibentuk Satgas Pangan pun juga enggak, hasilnya tidak signifikan. Terus harus dirombak mindset yang selama ini menganggap petani itu rendah. Nah, selama ini saya mencoba semampu saya. Ketika saya pergi ke desa-desa, itu saya memberikan motivasi ke desa. Petani itu juragan loh. Petani itu juragan. Anak petani berarti anak juragan. Tapi kenapa mindset remaja kita, anaknya juragan malah pengen jadi buruh? Dia anaknya petani, anaknya juragan, dia pergi ke kota, masuk di pabrik, buruh. Atau di swalayan, jadi buruh loh, penjaga toko, buruh. Di sisi lain dunia pertanian kita krisis tenaga kerja. Tapi banyak tenaga kerja kita yang pergi ke luar. Kenapa? Karena kemakmurannya kurang. Negara tidak menjamin kemakmuran pada dunia pertanian kita. Seharusnya negara itu menjamin kemakmuran dunia pertanian kita. Kalau tidak secepatnya dilakukan, Indonesia benar-benar akan terancam krisis pangan. Karena saat ini aja sudah ada krisis tenaga kerja pertanian. Nah, kalau semua orang nggak mau bertani gitu, apa kira-kira jagung tuh simsalabim panen sendiri, beras simsalabim panen sendiri kan nggak mungkin gitu. Udah pegang mic monggo. Ya, memang saya itu teringat dari petani apapun, ya. Dikala contoh Lombok, tinggi harga 150 begitu semua tanam Lombok, begitu panen hancur. Ya, karena permainan mafia. Satu. Seperti padi ya gitu. Orang desa, orang petani padi juga mengeluh. Ya ini nopo Pak, tirose dhuwur begitu gabah ini lho gak nutut damel. Kita untuk beli pupuk lho rugi. Nah terus pemerintah itu lho kok diam. Harusnya kan enggak sampai gitu, justru itu kita pacu. Seperti padi menanam, begitu sudah mau panen harga anjlok, ya kembali lagi mafia. Gitu. Jadi maklar. Gitu. Semua dari jagung, dari padi sampai tebu. Akhirnya petani itu suatu boneka. Jadi untuk biar aja. Akhirnya makanya nggak salah. Dijual tanah. Ya kita rugi terus. Modal 10 juta, begitu panen tinggal 8 juta. Kan buntung kan? Bukan untung. Buntung. Ya itu aja. Terima kasih. Makasih Pak Yono. Bu Nani ada tambahan sebelum pindah ke kiri? Lali. Sampai pas. Jalan antara lain ya jalan keluarnya tadi dikatakan bahwa dari awal anak-anak dikenalkan atau bagaimana cara bertani tadi agar mereka mencintai pertanian. Itu apakah mungkin kalau anak-anak SD dikenalkan dengan pertanian dan bagaimana ya kira-kira caranya, sedangkan lahan di sekolah-sekolah itu tidak memungkinkan untuk bercocok tanam, paling-paling cuma sejengkal untuk menanam bunga kan. Sekarang semua halaman itu dipaving dan belakangnya itu kadang sudah tembok, sudah tidak ada lahan dan terbatas. Bagaimana itu nanti cara umpama
di sekolah mulai awal itu diberi pelajaran pertanian, itu saja. Semoga ini nanti mungkin pemerintah memberikan solusi agar kita bisa menikmati kedaulatan pangan. Terima kasih Bu Nani disampaikan Pak Giono. Ya, memang saat ini dunia pertanian kita karena pemerintah itu tidak pro dunia pertanian dalam berbagai kebijakannya, akhirnya mafia itu bermain. Ketika panen padi harga beras turun, ada impor beras. Ini saya cermati itu seperti itu. Ya saya lihat ya mulai ketika Menteri Pertanian kita dipegang orang-orang agamis itu kemarin. Ya benar-benar luar biasa. Ya. Ketika panen Lombok harga turun. Ya. Dunia pertanian menjadi merugi. Ya. Modal tanam taruhlah tadi 10 juta. Panen cuma dapat 8 juta. Itu rugi modalnya. Belum lagi dihitung investasi lahan. Ya ada untung tambah buntung. Malah buntung. Sehingga kalau nanti ada sekolah pertanian, anak-anak diajari manajemen pertanian juga. Karena saat ini saya sering ngobrol dengan petani itu, saya lihat mereka tidak menguasai manajemen pertanian. Seringkali mereka hanya bicara modal tanam. Kadang-kadang tenaganya nggak dihitung. Padahal tenaga ini kalau bayar orang kan ya juga duit. Kalau dia nggak punya lahan, dia harus sewa juga duit. Manajemen pertanian kita juga lemah gitu. Termasuk bahkan tebu sekalipun manajemennya juga lemah. Sehingga ketika ada masuk tebu impor, petani kita kacau. Fakta betul. Ini fakta gitu loh. Nah, pemerintah benar-benar harus merombak kebijakan-kebijakan di dunia pertanian. Nah, kalau pemerintah itu tidak mau merombak atau belum mau merombak, ya, kita belum menemukan presiden yang yang benar-benar memahami dunia pertanian. Kalau kita lihat tadi saya katakan Amerika, banyak orang kan nggak paham atau dikiranya Amerika itu hanya negara yang mau superpower yang begitu maju teknologinya. Loh, Amerika Serikat itu penghasil kedelai dan jagung nomor 1 dunia. Dan yang namanya pangan itu kan sebenarnya tidak harus beras gitu loh. Nah ini banyak Bu Nani, mungkinkah ya? Karena saat ini kan sekolah-sekolahan seperti dulu sekolahnya Bu Nani itu kan tidak ada lahan ya. Ya karena memang kadung kesalahan pemerintah sejak dulu, terutama mulai zaman Presiden Soeharto. Lahan basah dihabiskan. Ya. Banyak kebijakan yang tidak pro dunia pertanian. Ya. Terus akhirnya diikuti oleh penguasa-penguasa lokal. Model tanda tangan dapat duit kok. Sehingga saya sempat kaget nih beberapa hari yang lalu saya ngobrol di warung, ketemu orang, dia usahanya dunia pertanian terutama jagung. Ternyata dia kerjasama dengan perusahaan asing loh. Dan itu terjadi di Malang loh. Terus dia cerita ada campur tangan bupati di situ loh. Dan ini kan harus benar-benar kita mulai renungkan. Kita perlu renungkan dan kita bertindak, nggak cuma renungan saja gitu loh. Nah, kalau semuanya sudah terlanjur lahan habis ya saat ini, masihkah dengan cara lain? Satu, di tempat yang belum terlanjur, kebijakan pemerintah harus dirubah. Kalau untuk saat ini kan, mohon maaf, kayak contoh bicara Kabupaten Malang ya, Kebon Agung sampai Sumber Pucung, lahan sudah habis. Kan tidak mungkin toh pabrik-pabrik itu dirobohkan, dikembalikan ke pertanian, kan tidak mungkin toh. Nah, yang belum saja
harus ada konsep yang dirubah oleh pemerintah. Sehingga paling tidak gini, ada lahan, ada daerah yang benar-benar untuk industri. Ada lahan yang khusus untuk pertanian. Dan ini benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga orang bekerja di dunia pertanian itu bangga gitu. Dan itu mulai kecil tadi diadakan. Kalau terpaksa ya, karena udah terlanjur, kita bisa meniru Jepang. Pertaniannya di atas gedung. Jadi di atas gedung bertingkat itu bangun dunia pertanian. Loh, kita butuh pangan nih nantinya. Ya. Minimal gedung-gedung pemerintah itu di atasnya jadi lahan pertanian. Atau lahan kering. Nah, atau lahan kering dengan cara konsep pertanian yang berbeda. Karena itulah dulu leluhur kita itu yang namanya pangan itu tidak harus beras. Saat ini gara-gara mulai Presiden Soeharto, orang kalau nggak makan nasi katanya belum makan. Padahal yang namanya pangan kan nggak harus beras gitu. Ya memang ada penggiringan mindset kalau nggak salah itu mulai Presiden Soeharto itu. Ada penggiringan mindset itu seolah-olah pokoknya udah makan apapun kalau belum makan beras katanya belum makan. Kita ada ketergantungan pada beras gitu loh. Sementara leluhur kita udah ngajari kita apa? Ngerowot, ngalong, ngidang. Ya. Dan ini lebih ilmiah loh. Kemarin saya di Balai Desa Gedung Salam Donomula kan saya cerita. Dengan konsep Jawa, orang Eropa bisa loh puasa Jawa. Makanya ngerowot ya, polo pendem di Eropa ada kentang kok. Ada polo pendem di sana. Mamanya orang Eropa mau poso ngidang, di sana banyak dedaunan, sayur. Puasa Jawa itu universal. Tapi coba kalau dengan siang, orang Norwegia bingung loh. Orang Eropa bingung loh. Di sana tuh kayak Norwegia itu 22 jam matahari memancar. Gelapnya hanya 2 jam. Sementara kan konsep Siam kan tidak makan dari fajar sampai matahari terbenam. Ya. Ternyata ajaran Jawa lebih hebat loh malah. Ya. Sehingga ketika bicara pangan pun leluhur kita udah ngajari yang benar loh. Jadi sumber pangan nggak harus beras. Sehingga pada waktu dulu itu beras Jawa, padi Jawa usianya minimal 6 bulan. Mereka cukup pangan loh, walaupun padinya 6 bulan baru panen. Bahkan ada yang 8 bulan baru panen. Mulai Pak Harto ada intensifikasi pertanian. Ada padi seketan, 50 hari panen. Berasnya Atos. Ada IR64 agak empuk. Ya. Ada PB5 ya. Ya. Jadi dulu walaupun padi Jawa itu panennya itu 8 bulan sekali atau minimal 6 bulan ya. Kita nggak kekurangan pangan. Kenapa? Karena padi Jawa itu kandungan vitamin, mineral, dan karbohidratnya seimbang. Orang makan padi Jawa hanya taruhlah sehari semalam tuh makan sekali pun cukup. Sementara padi yang dihasilkan hasil rekayasa ya, mulai zaman Pak Harto yang namanya padi IR64, PB5, padi seketan ya. Ini hanya kandungan karbohidratnya yang dominan. Sementara kandungan vitamin dan mineralnya kurang. Sehingga orang sekarang setelah makan mesti ngantuk. Karena karbohidrat itu cenderung hanya tenaga, dia terporsir di pencernaan, akhirnya ngantuk. Ora betah luwi. Ora betah wareg gitu loh. Kalau padi Jawa itu betah wareg gitu. Sehingga konsep pertanian harus dirubah, mindset pertanian harus dirubah, kebijakan pemerintah harus dirubah, supaya Indonesia tidak terancam krisis pangan.
Nah, sekarang gantian sebelah kiri, biar nggak jadi penonton saja. Monggo Mas Anton. Nah, Pak Podo harus bicara ini yang sebagai petani ini. Rahayu. Nah, Ya gimana ya Romo? Apa bedanya Orde Baru? Kalau Orde Baru dulu kan bisa impor beras Indonesia. ya. Tapi sekarang ini kok tambah ekspor beras maksud saya. Iya. Orde Baru. Iya. Nah, kalau sekarang Indonesia tambah maju kok tambah impor. Ya. Yang anehnya lagi pupuk itu dipersulit gitu loh Rama. Ya. Oleh pemerintah dipersulit. Ya. Jadi kalau yang lahannya sedikit biasanya itu dapatnya banyak. Ya. Cuman itu diselewengkan gitu loh Rama. Ya. Kan di kampung-kampung, di kampung saya itu sama koperasi apa panitia gitu. Tanahnya berapa? Ya. Misalkan kalau 1 hektar dapat 1 ton Ya. lebih. Tapi yang punya 1/4 juga 1 ton. Ya. Tapi larinya nggak jelas gitu Rama. Ya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Podo. Rahayu. Rahayu, ini suara petani beneran ini. Nah, Mas Anton, nah, Mas Herianto baru datang. Ya. Rahayu, Rahayu, di masa Majapahit saya kira dunia pertanian lebih maju. Konsep atau sistem yang bagaimana kerajaan Majapahit itu bisa maju, konsep sistemnya pertanian itu aja Romo. ya, terima kasih Mas Anton. Apa yang disampaikan Pak Podo itu memang itu tadi yang kita bicarakan sama Pak Giono tadi. Jadi adanya mafia pertanian. Sehingga pada masa Presiden Jokowi kan tadi saya katakan pas waktu itu Kongres Petani di hadapan banyak orang, tidak tahu ini petani beneran, tidak tahu petani pura-pura karena berdasi. Presiden Jokowi sempat bernada keras waktu itu. Apa yang didapatkan oleh negara? Negara sudah menganggarkan dana 33 triliun tiap tahun. Kenapa tidak ada peningkatan hasil produksi pangan? 33 triliun itu larinya kemana? Sehingga akhirnya pada waktu itu Pak Jokowi membuat Satgas Pangan. Kalau nggak salah waktu itu ketuanya seorang jenderal polisi waktu itu. Seharusnya pemikiran Pak Jokowi ini harus dilanjutkan. Karena memang di sisi lain itu di pemerintahan kita kan ada keterbatasan cuman 2 periode. Memang repot ya kalau pemimpin kita yang kurang baik 2 periode itu sebenarnya sudah terlalu lama. Tapi untuk pemimpin yang baik 2 periode itu terasa kurang sebenarnya. Tapi di sisi lain saya lihat kebijakan pemerintah saat ini tuh belum mengakar dan belum berkesinambungan. Seharusnya Pak Pemerintah membuat kebijakan yang mengakar dan berkesinambungan. Sehingga siapapun ganti presidennya itu tidak serta-merta ganti kebijakan. Ini saya lihat pemerintah kita belum memiliki konsep itu. Contoh aja di dunia pendidikan itu. Ganti menteri, ganti kurikulum. Kacau. Ya. Ya. Sehingga di sisi lain ketika tadi bicara pupuk ya Pak Podo ya. Pupuk ini sebenarnya bentuk penjajahan secara geopolitik. Dulu pada zaman sebelum Orde Baru melakukan intensifikasi pertanian. Leluhur kita itu kalau bertani nggak pakai pupuk urea loh. Kok hasilnya bagus? Kalau saya pelajari sejarahnya pada masa pemerintah Orde Baru, waktu itu Bank Dunia menjanjikan
pinjaman uang. Pak Harto berkamuflase bilangnya bantuan luar negeri, padahal pinjaman. Tetapi Pak Harto harus teken pendirian pabrik pupuk di Gresik sama di Palembang. Siapa yang bermain pupuk tadi adalah orang-orang kapitalis dari luar negeri. Pada waktu itu saya dengar cerita dari bapak saya, almarhum Suwargi. Petani waktu itu dipaksa harus menggunakan pupuk pabrikan, terutama urea. Kalau nggak mau, didendani bawa ke Koramil. Ini yang tua seperti Pak Giono atau Pak Podo pernah mengalami itu enggak itu. Ya. Suwargi bapak saya pernah cerita seperti itu. Jadi petani itu dipaksa. Bibitnya harus dari negara. Bibitnya itu bibit tadi padi hasil rekayasa tadi. Petani kita dilarang untuk membuat bibit sendiri. Pupuknya pupuk pabrikan. Harus ada obat-obatan pabrikan. Sehingga awalnya ya pupuk pabrikan itu 1 hektar. Awalnya 50 kilo cukup. Paling banter 1 kintal cukup. Tetapi karena itu pupuk pabrikan itu bersifat nagih ya. Sehingga mamanya awal 1 hektar 50 kilo cukup urea waktu itu. Karena sifatnya nagih, akhirnya masa tanam berikutnya ini minta 3 kali lipat. Kalau enggak hasilnya enggak sebagus yang pertama. Sehingga saat ini kebutuhan pupuk pabrikan 1 hektar saat ini sudah mencapai 1,5 ton saat ini. Padahal awalnya 1 hektar cuma 50 kilo. Jadi kalau menurut saya pupuk sulit. Kalau saya kalau bisa malah ditutup aja pabrik pupuk malahan. Kita kembalikan sistem pertanian Jawa. Karena pupuk pabrikan itu konsepnya nagih dan merusak tanah. Wah, ada 2 ton 1 hektar sekarang. Ya. Jadi kalau Pak Podo tadi bicara kesulitan pupuk, loh kalau saya punya konsep tutup pabrik pupuk malahan. Kita kembali ke pertanian Jawa yang harmonisasi ekologi. Sehingga tadi kembali ke apa yang saya katakan awal, kebijakan pemerintah di dunia pertanian harus dirombak. Konsep pertanian kita harus dirombak. Dunia pertanian kita harus dirombak. Dunia pendidikan pertanian dan manajemen pertanian harus mulai dipelajari. Mulai kecil ada sekolah pertanian. Karena saat ini belum ada sekolah pertanian. Kalau Mas Anton pertanyaannya, bagaimana pada masa Majapahit? Pada masa Majapahit itu pernah pertanian maju. Sehingga di Trawulan itu kemarin kan ada ditemukan ini semacam kayak paralon. Jadi terbuat dari bambu, tapi bambu khusus. Jadi ada lupa istilah saya. Jadi pada masa Majapahit waktu itu pengairannya udah bagus. Konsepnya itu saya lupa istilahnya, tapi istilahnya kalau sekarang lah paralon lanang, paralon wadon itu sudah ditemukan pada masa Majapahit. Ya. Selain itu tadi mindset pertanian yang namanya pangan tidak harus beras. Sehingga pangan bisa banyak hal gitu loh. Kalau saya lihat kan penggiringan mindset, pokoknya kalau belum makan nasi, belum makan itu kan pada masa Orde Baru itu. Bohong juga makan. Iya, singkong juga pangan. Ubi ya. Gitu. Nah ini salah satu beberapa, bukan kan banyak yang sudah kita bahas tadi ya. Bagaimana kita mengantisipasi yang saat ini Indonesia terancam krisis pangan.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi, kita obrolkan tadi, didengar oleh orang banyak, didengar oleh pemegang kebijakan. Dan yang mendengarkan tadi, si pemegang kebijakan tadi memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi gitu loh. Karena saat ini jiwa nasionalisme yang tinggi itu yang rendah saat ini, jiwa nasionalisme kita itu. Yang penting mereka berpikir yang penting perut saya kenyang. Ya. Sehingga rata-rata mantan pejabat kita, mantan penguasa kita itu kekayaannya melimpah ruah. Dipangan 7 turunan nggak habis ya. Mereka tidak berpikir tentang bangsanya. Nah ini sebelum ditutup ada tambahan ini, Mas Ropi atau Mas Haryanto yang baru nyampe tadi. Tema kita Indonesia terancam krisis pangan. Rahayu. Rahayu. Menurut pengalaman masa kecil saya waktu tinggal dengan kakek atau mbah, itu dulu tidak pernah pakai pupuk buatan, tapi miara ternak sapi. Tiap kotoran sapi dibawa ke ladang, ditumpuk di tepian. Setelah proses fermentasi alami baru diratakan di tanah. Dan itu hasilnya juga lumayan bagus. Dulu sebelum masa pupuk buatan pabrik. Dan memang pupuk buatan pabrik itu seperti yang dibilang Bobo tadi, yaitu untuk berkelanjutan dan untuk menindas, istilahnya secara bahasa kasar, menjajah dalam artian ketergantungan masyarakat untuk kebutuhan pupuk tadi. Terus pengalaman saya waktu di Kalimantan pedalaman juga gitu. Jadi orang-orang Dayak itu kalau sudah tanam padi itu terus dapat hasil juga bangga dengan seperti padi Jawa yang dulu itu gogo. Walaupun nggak punya uang, sudah punya beras dari tanam sendiri itu bangga. Dan memang berasnya sama dengan beras Jawa yang dulu. Rasanya enak, gurih, walaupun tanpa campuran apa-apa. Itu pengalaman saya waktu kecil dan waktu merantau di Kalimantan kayak gitu. Nyambut Mas Rofi, terima kasih. Mas Ananto mau nyambung. Betul. Nah, Pak, monggo Pak Giono. Ya itu kembali ke pupuk ya Pak. Tanah kita dulu itu sebetulnya kan tanah dingin. Karena kita ini ketergantungan sama pemerintah, ya kembali lagi maklar itu menjadi keuntungan. Akhirnya apa, pupuk? Ya pupuk itu kan panas. Akhirnya haranya ya. Contoh aja di Batu ya. Batu dulu terkenal sampai dunia apel. Iya lah, apel. Tanam apapun tanahnya dingin. Sekarang mana apelnya? Tinggal kenangan. Karena apa? Ya diracuni itu. Tanah kita diracuni. Kalau mau mengembalikan, nggak semudah mengembalikan telapak tangan. Membutuhkan waktu antara 15 tahun sampai 20 tahun, Pak. Baru itu dingin. Makanya orang-orang dulu, mbah kita, padi, habis damennya itu diinjak, diinjak masuk. Nah itu akhirnya kan dingin. Ya sekarang udah keuntungan melimpah, seolah-olah 1 tahun bisa 4 kali tuh. Tapi apa sekarang makin jauh kita krisis pangan. Ya ini kesalahan pemerintah juga. Karena apa? Kepentingan itu maklar. Pupuk. Makasih. Terima kasih Pak Giono. Jadi kalau itu tadi saya katakan bahasanya kita harus merombak konsep pertanian kita. Harus kembalikan ke konsep pertanian Jawa yang harmoni ekologi. Sehingga kalau umpamanya saat ini pupuk langka, kalau menurut saya malah tutup aja. Karena dulu pabrik pupuk itu merupakan kesepakatan antara Presiden Soeharto dengan pemberi pinjaman waktu itu.
Jadi mereka mau ngasih pinjaman duit ke kita, ya, dengan dikamuflase katanya bantuan, tapi kita harus ya menerima itu tadi pabrik pupuk. Ini penjajahan bagi yang menyadari gitu loh. Kita kembalikan ke konsep pertanian Jawa yang harmoni ekologi. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Tapi memang butuh proses karena sudah terlanjur rusak gitu loh. Harus pelan-pelan lagi. Dan masyarakat kita digiring mindsetnya yang namanya pangan tidak harus beras. Ya. Kalau seandainya ya mudah-mudahan lah pemegang kebijakan itu sadar secepatnya. Bangsa ini secepatnya sadar karena memang ini termasuk penjajahan geologi politik ya, politik geologi. Kenapa itulah suatu bangsa dibuat mabuk agama. Sehingga ini merembetnya kan kemana-mana merembetnya gitu loh. Padahal yang namanya agama itu adalah spiritual culture dan bersifat lokal. Leluhur kita sendiri sudah memberikan warisan spiritual culture yang lebih cocok dengan kondisi bangsa dan teritorial yang kita injak, yang kita berada. Ini tantangannya cukup berat. Di YouTube kita banyak sekali yang yang tidak sepakat dengan kita sampai misuh-misuh. Waduh, saya baca tuh sampai ketawa saya. Wah, Sutriwo gedabrus. Ya. Karena mereka nggak paham gitu loh, karena mereka masih mabuk agama gitu loh. Ya, mudah-mudahan lah kita terus berjuang sehingga kita sampaikan ke teman-teman perjuangan kita itu visi misi besar kita. Ini perjuangan kita. Perkara yang lain-lain itu istilahnya pelengkap. Tujuan besar kita ke sana. Bagaimana kita membangkitkan bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini. Kalau dulu leluhur kita ya, pada masa Majapahit menguasai sepertiga dunia, bahkan dengan konsep Nagri Tanggi Sami Tumiyung, kenapa sekarang kita menjadi budak bangsa lain? Ya. Dan kebohongan serta kejahatan terbesar masa sekarang adalah apa? Adanya konsep ada sesuatu yang lebih baik setelah masa kematian. Mereka menjual gagasan sesuatu yang lebih indah setelah kematian, sampai mereka tidak lagi peduli dengan kehidupan di sini, kehidupan saat ini. Dan kehidupan saat ini akhirnya dikuasai oleh para kapitalis. Kita dibuai oleh kehidupan yang akan datang setelah kita mati gitu. Yang katanya nanti di sana penuh dengan keindahan ya, terus bisa melakukan seks bebas dengan 72 ya. Ini adalah kejahatan terbesar gitu. Mereka bicara bidadari, wong bidadari itu bahasa Jawa. Ini ada lagi. Oh, ada lagi sebelah mana ini? Jadi monggo. Ya ini cuma cerita. Kalau mbah-mbah kita dulu kan bilang, damel nopo mbah? Oh, saya nanam untuk anak putu. Nggih. Nggih. Nanam untuk anak putu. Nggih. Kita nanam apapun, pohon-pohon apapun untuk anak putu, buah-buahan anak putu. Kalau anak sekarang era bukan gitu. Gitu loh. Beli pohon mangga atau durian. Kapan ini buahnya?
Kan gitu ya. Akhirnya direkayasa supaya cepat Iya, berbuah. 3 tahun buah, Nggih. 5 tahun buah. Nggih. Jadi bukan untuk peninggalan anak putu. Nggih. Akhirnya apa? Kepentingan diri sendiri. Dengan sesaat. Nggih. Sesaat. Nggih. Motong pohon Nggih. enaknya sendiri. Kalau dulu motong pohon wajib nanam. Nggih. Ya sekarang enggak. Yang penting kita potong, Nggih. dapat uang kan. Nggih. Gitu. Anak putu nih bahasa Jawa nih ngaplo. Nggih, Gitu. nggih, nggih. Tuh, makasih. Nggih, terima kasih Pak Giono tambahnya. Itu tadi yang sempat kita sampaikan bahasanya mindset Ya, bangsa ini tentang pertanian harus berubah. harus dikembalikan ke harmoni ekologi. Karena saat ini cenderung hanya berpikir kepentingan sesaat. Akhirnya dunia pertanian kita rusak. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mampulah memberikan pencerahan pada kita semua. Pupuk langka, tutup saja pabriknya gitu loh. Ganti konsep pertanian kita. Kembali ke pertanian Jawa yang harmoni ekologi. Obat-obatan langka, tutup saja gitu loh. Nah. Apakah itu nanti akan mampu memenuhi pangan kita? Mampu. Nyatanya leluhur kita dulu mampu kok. Tapi itu tadi kita butuh proses pelan-pelan, butuh kesadaran. Supaya apa? Petani kita tidak ada ketergantungan terhadap pupuk pabrikan dan obat-obatan pertanian pabrikan gitu loh. Yang namanya ketergantungan itu tidak enak. Kita tidak lagi menjadi berdaulat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas mampu bermanfaat untuk kita semua, untuk bangsa ini ke depannya, untuk anak cucu. Ya, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.